Makanya celeng tidak boleh dimakan. Lihat ini saya makan babi. Nih, ini babi nih, babi nih, nih lihat nih babi. Ya, kita buatkan kandang yang bagus, kita kasih makan, dipelihara. Anggap saja saya ODGJ. Makanya celeng tidak boleh dimakan, dipelihara. Nah, inilah kelebihan si Panjul nih ya sahabat. Awal-awalnya benar, tapi makin ke sini, makin ke sana pikirannya. Udah benar tadi ya, dia mengatakan bahwa celeng atau babi itu haram dimakan, tidak boleh mendekat di kampung, tidak boleh dipelihara, harus diusir dari kampung karena sifat dari babi itu yang tidak baik ya. Karena apa ya? Karena seperti yang dia sampaikan tadi, kalau babi itu nggak ada yang bisa dia makan, maka dia akan makan semua yang ada di situ. Padi dimakan, jagung dimakan, pisangnya si Panjul pun bisa dimakan. Enak aja lo. Aduh sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakit tuh di sini, di dalam hatiku sakit. Begitu menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Bamtri Channel, channel yang menyajikan orang-orang ongok raya yang ada di Indonesia Raya ini. Salah satunya adalah Panjul bin Udin, sahabat. Jadi ketika kita membahas si Panjul, itu ada hubungannya dengan si Udin, sahabat ya. Hubungannya itu ya seperti babi dengan tuannya gitu. Siapa babi, siapa tuannya ya saya tidak tahu. Pokoknya hubungannya seperti itulah. Ketika kita bahas si Panjul, itu ada hubungannya dengan si Udin. Salah satu hubungan mereka ini adalah si Udin ini dulu pernah mengajar di Az-Zaitun. Dia mengaku pernah jadi guru di pondok pesantren Az-Zaitun yang dipimpin oleh si Panjul bin Sinchan ini, sahabat. Selain itu, hubungan keduanya mereka ini sama-sama sesat, sahabat ya. Ya tapi sama-sama sesat, saling menyesatkan juga gitu. Misalnya si Udin ini. Weh Panji Gumilang, kamu sudah terlalu banyak dosa dan makan duit Panji Gumilang. Panji Gumilang itu yang di pesantren Az-Zaitun Indramayu. Itu mulai banyak sesatnya, miringnya. Ya ini ya pengakuan terjujur dari peliharaan si Panji Gumilang dulunya ya sahabat. Ini peliharaan si Panjul dulunya. Tapi akhirnya sesat sahabat ya. Tapi dia juga menyesatkan tuannya gitu. Jadi mereka ini sama-sama sesat. Kalau dia ini jelas sesatnya, kalau si Panjul ini mengatasnamakan Islam, tapi pengajarannya sesat gitu. Jadi sama lah ya, sama-sama sesat. Makanya hubungannya itu ya hubungan seperti dua mata uang, sahabat. Nggak bisa dipisahkan. Nah selain itu, selain sesat menyesatkan, hubungan itu bisa kita lihat dari celeng atau babi kata si Panji Gumilang ini. Ada apa dengan babi? Jadi kita tonton dulu video ini ya. Terima kasih untuk babinya ya. Terima kasih. Lihat ini saya makan babi pak. Nih babi nih, babi nih, nih lihat nih babi. Ya sebagaimana yang kita tahu itu di channel YouTube-nya si Udin Birahim ini itu sangat menyukai babi sahabat ya. Katanya babi itu makanan terenak di dunia ini. Itu pengakuan dari si Udin Birahim ini. Dan itu ada hubungannya ternyata dengan tuannya ini. Yang ternyata suka memelihara babi di dalam kawasan pondok pesantren. Dari binatang. Binatangnya kaki 4. Namanya celeng. Jadi celeng sudah mulai masuk wilayah pertanian kita yang di lingkaran kampus.
Ini menandakan bahwa lingkaran kampus ini tanahnya banyak mengandung cacing. Itu artinya subur, banyak mengandung rayap. Jadi celeng itu hanya suka kepada cacing dan rayap. Tapi kalau tidak dapat cacing dan rayap, ada padi, makan padi. Tidak menemukan cacing dan rayap, ada jagung, nyaplok jagung. Andainya celeng ini tidak seperti itu, maka kita biarkan saja. Karena celeng adalah kawan manusia. Sebelum kita lanjut ya sahabat. Jadi celeng bin babi itu ternyata kawan manusia menurut si Panjul, ya. Bukan menurut saya. Menurut si Panjul, celeng alias babi itu ternyata kawannya manusia. Makanya celeng tidak boleh dimakan. Mengapa? Ada unsur-unsur yang mirip manusia. Entah itu ususnya, entah itu darahnya, entah itu kebandelannya. Jangan kecerdasannya ya, bandelannya saja gitu. Jadi landasan dia mengapa babi alias celeng itu haram dimakan bukan hadis dan Al-Quran, sahabat. Tapi karena ada kemiripan antara celeng dengan manusia. Ini belajar dari mana lah si Sinchan ini? Kita lanjut lagi, sahabat. Nah, oleh sebab itu, karena sudah berombong-rombongan, Zumaro, datangnya itu Zumaro, rombongan. Oleh sebab itu, mulai bulan ini boleh Pak Tolib mengerahkan kaleb anjing untuk mengusir. Kalau bisa diusir, kalau nggak bisa ya pentung. Boleh, dipentung boleh. Kalau bisa tangkap hidup-hidup yang besar, bawa ke kampus, dipelihara. Ya, kita buatkan kandang yang bagus, kita kasih makan, supaya anak-anak kita tahu ini celeng. Nah, biasanya, kawan-kawan Pak Tolib ini biasanya ini, antara celeng dan babi ke beda sejen. Celeng ke alas, babi ke dirawat. Mulane babi sing dirawat ke boleh dipangan. Celeng sing liar ditangkap pada baik karo wedhus dipangan. Jadi banyak yang makan celeng. Nah, maka nanti kita pelihara bahwa celeng itu ya babi. Babi itu bukan celeng namanya, tapi celeng itu babi masuknya. Nah, inilah kelebihan si Panjul nih ya, sahabat. Awal-awalnya benar, tapi makin ke sini, makin ke sana pikirannya. Udah benar tadi ya, dia mengatakan bahwa celeng atau babi itu haram dimakan, tidak boleh mendekat di kampung, tidak boleh dipelihara, harus diusir dari kampung karena sifat dari babi itu yang tidak baik ya. Karena apa ya? Karena seperti yang dia sampaikan tadi, kalau babi itu nggak ada yang bisa dia makan, maka dia akan makan semua yang ada di situ. Padi dimakan, jagung dimakan, pisangnya si Panjul pun bisa dimakan gitu. Udah benar tadi sampai di situ, sahabat. Tapi makin ke sini, makin ke sana pikirannya itu. Nih orang harusnya nggak boleh bicara lebih dari 1 menit. Karena yang benarnya itu 1 menit. 59 menitnya itu nggak benar semua. Artinya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Itu contohnya tadi. Akhirnya babi yang katanya tadi harus diusir itu, ternyata makin ke ujung dia katakan babi itu dipelihara. Untuk supaya orang-orang yang ada di pondok pesantren itu tahu mana yang babi, mana yang celeng gitu. Meskipun dua-duanya sama ya, ongo. Ya, sama aja itu ya, babi dan celeng itu. Ini kayak orang oten ngomong ya, sahabat. Dia membedakan antara babi dengan babi hutan gitu. Padahal kan sama-sama babi, haram dimakan gitu. Tapi si ongo ini udah pikirannya itu udah sama kayak oten juga. Beda antara babi dengan celeng katanya. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Inilah mungkin yang dijadikan dasar oleh si Udin Ongok Raya tadi. Sehingga dia sangat menyukai babi itu. Yang pada akhirnya dia murtad. Ya kan tanggung.
Boleh kok makan babi katanya. Akhirnya dia murtad. Supaya lebih puas makan babinya. Mungkin di pondok pesantren dulu dia hanya bisa makan kulit babi. Setelah murtad, dia bisa makan tai babi. Astagfirullahaladzim. Oke lah sahabat semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.